Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian. Hari ini aku akan membahas sebuah produk, yaitu aku akan membahas ini, UV Intensive Moisturizing Cleanser for Very Dry Skin. Nah, kalau kalian ingat, dulu aku pernah membahas ini, UV Gentle Wash. Aku bahas ingredients listnya secara lengkap dan ada review pengalamanku juga. Nanti aku akan link videonya di description box kalau misalnya kalian mau melihat. Nah, sekarang kita akan membahas ke produk hari ini, yaitu adalah UV Intensive Moisturizing Cleanser for Very Dry Skin. Ya, produk ini itu fragrance free dan dia juga tidak ada pewarna. Sudah dites oleh dermatologist dan dia non comedogenic, yang artinya dia itu tidak menyumbat pori-pori pada kulit kalian. Oke, sekedar info saja, kalau misalnya si UV Gentle Wash ini bahan utamanya mengandung glycerin 15%. Ini for normal to dry skin. Nah, kalau si UV Intensive Moisturizing Cleanser ini, ingredients listnya nomor 1 adalah glycerin baru aqua. Mungkin kalian akan berpikir, oh berarti konsentrasinya sekitar 25%, 20%, 30%. Kalian salah. Kalian mau tahu ini berapa persen? Ini mengandung 60% glycerin. Iya, kalian tidak salah dengar. Dia mengandung 60% glycerin. Jadi glycerinnya super tinggi sekali. Jadi glycerin itu apa sih benernya gitu kan ya? Glycerin itu merupakan sebuah humectant. Yang artinya apa? Dia tuh mampu untuk mengikat kelembapan di kulit kalian. Dan dia tuh juga mampu menahan kelembapan tersebut. Sehingga kulit kalian menjadi lebih lembab, lebih terhidrasi. Dan mampu untuk meningkatkan kadar air pada kulit kalian juga. Nah, glycerin itu menurutku juga merupakan ingredients yang oke juga buat humectant. Dia tuh hampir kayak hyaluronic acid dimana sama-sama humectantnya. Cuma menurutku glycerin ini juga nggak kalah bagus dibandingkan dengan hyaluronic acid dalam hal melembabkan kulit gitu loh. Karena glycerin itu ternyata bisa stay di dalam kulit kalian dan menjaga kelembapan di dalam kulit kalian juga. Jadi merupakan ingredients yang bagus banget juga. Dia simple, memang simple, minimalis tapi bekerja gitu loh. Jadi glycerin merupakan ingredients yang oke banget. Kemudian dia juga mengandung 4 jenis surfaktan. Nah, surfaktannya dia ada sodium lauryl sarcosinate, disodium cocoa amphodiacetate, lauryl betaine, dan juga dia mengandung sodium cocoyl isethionate. Nah, keempat jenis surfaktan ini semuanya sama-sama gentle-nya. Bahkan untuk kulit yang iritasi maupun kulit yang sensitif pun juga bisa menggunakan produk ini. Karena produk ini juga fragrance free dan essential oil free juga, dan tidak ada pewarnanya. Jadi this is your perfect choice for sensitive skin. Nah, untuk teksturnya tuh begini. Dia itu putih ya. Dan dia tuh nggak ada baunya. Dan dia tuh super kental banget. Nah, misalnya sekarang aku balurkan ya. Kalian akan langsung melihat ini putih gitu kan ya. Jadi belum aku kasih air pun dia sudah berbusa. Jadi produk ini memiliki busa, jadi kalian tidak perlu takut kalau misalnya kulit kalian tidak bersih karena tidak ada busanya. Jadi ini busanya banyak banget, bisa kalian lihat bahwa aku kasih air sudah segini banyaknya ya. Kalau aku kasih air pasti lebih banyak lagi busanya. Jadi busanya oke, banyak dan bisa membersihkan kulit kalian. Nah, sekarang kita masuk ke reviewnya. Nah, kalau misalnya kalian tahu, aku tuh pengguna tretinoin hampir setiap hari. Setiap hari, bahkan aku bisa bilang setiap hari tretinoinan. Dan aku juga memiliki eksim, dimana memang kulitku tuh, ada kalanya kulitku tuh tidak masalah. Ada kalanya kulitku tuh bisa tiba-tiba pas eksimku flare up, kulitku tuh bisa merah, bener-bener kayak kepiting rebus, iritasi setengah mati, kering juga. Ini kulitku bisa kayak kulit ular berganti gitu loh, kayak ular berganti kulit, bisa kayak ngelupas semua, nggak karuan, ngelontok. Dan bisa-bisa kayak kalian bisa lihat sendiri di videoku beberapa hari kulitku merah banget. Nah, itu pas eksimku flare up, bisa kalian lihat sendiri aku tuh sangat mudah teriritasi. Nah, aku tuh waktu itu beli produk ini tuh berdua di saat yang bersamaan aku beli produk ini. Kenapa kok beli dua? Karena aku penasaran, jadi aku beli dua-duanya. Nah, biasanya aku memang waktu itu kulitku tidak terlalu masalah, jadi waktu itu aku pakai yang UV Gentle Wash dan I freaking love this product. Kemudian ada suatu saat dimana aku eksimnya kambuh ya. Kulitku bener-bener yang merah, iritasi, ngelupas semua. Dan bahkan aku waktu itu pun agak susah untuk ngomong karena daerah sini tuh kering setengah mati. Dan kalau buka mulut kayak perih gitu loh. Karena kulitnya kan bener-bener yang ngelontok kan ya. Bener-bener perih banget gitu jadinya. Nah, akhirnya aku kan melihat di kamar mandiku ada ini kan ya. Aku coba dong. Moisturizing itu ngomongnya for very dry skin ya. Pastinya aku coba.
Nah, pertama kali aku pakai, kan kok bisa aku pakai sabun tuh kan banyak ya. Biasanya aku pakai kan agak banyak. Aku pakai dengan jumlah yang sama. Pas aku pakai, aku aplikasinya di muka. Buset, kenapa kok kental banget, thick banget. Wah, fix kebanyakan aku pakainya. Oke lah, akhirnya aku kasih air dikit, aku encer dan aku cuci gitu kan ya. Setelah aku bilas gitu kan ya. Biasanya kalau aku menggunakan sabun lain itu, kulitku misalnya tidak terlalu, kulitku tuh biasanya kan gampang kering ya habis cuci muka itu. Aku harus cepet-cepetan pakai serum, lalu aku langsung seal dengan pelembab supaya kulitku tetap lembab. Sedangkan setelah aku menggunakan produk ini gitu kan ya, aku tuh nggak perlu terlalu cepet-cepet gitu loh untuk langsung pakai serum dan pelembab karena kulitku tetap kerasa lembab. Jadi kalau misalnya aku habis keluar dari kamar mandi gitu ya, itu rasanya kulitku tuh kayak kelembapannya ketahan gitu loh. Jadi nggak bener-bener langsung kayak tiba-tiba air gitu kan biasanya langsung menghilang gitu kan ya. Ini nggak bener-bener kayak tetap licin banget di kulit itu kayak bener-bener lembab banget gitu loh. Dan lucunya biasanya kan aku kalau eksim gitu ya, itu agak susah buat hilang gitu. Bisa 5 hari, 6 hari pakai sabun biasa. Pakai ini loh, 3 hari itu sudah kulitku sudah mulai agak kembali normal gitu loh. Jadi wow banget sih, ini waktu miracle products for me. Jadi nggak aku pakai setiap saat karena menurutku cukup heavy ya untuk kulitku yang oily juga gitu. Jadi nggak aku pakai setiap saat. Jadi biasanya aku pakai sabun lain juga. Nah, kalau misalnya sekarang aku tuh sempet kan ya, aku merekomendasikan sabun yang untuk kulit yang kering dan eksim itu aku sempet menaruh Cetaphil kan ya di dalam situ. Dan langsung banyak yang komen di aku, loh kak Cetaphil ada SLS-nya dan kawan-kawan gini gitu kan ya. Banyak ternyata aku baca itu banyak yang juga mengalami jerawat dan juga banyak yang mengalami beruntusan setelah menggunakan Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Di sini aku bukan mau menjelekkan Cetaphil, enggak, karena aku sendiri juga menggunakan Cetaphil Gentle Skin Cleanser dan juga bahkan aku punya produk-produk Cetaphil semua. Jadi aku juga pengguna Cetaphil. Nah, cuma yang aku notice dari beberapa orang menggunakan Cetaphil Gentle Skin Cleanser itu biasanya kan karena Cetaphil tidak berbusa ya. Jadi busanya kurang banyak. Biasanya orang yang dengan aneh-aneh, misalnya orang yang oily skin atau misalnya acne prone skin kadang menggunakan produk itu dan kurang mereka gosok sehingga akhirnya nggak terlalu bersih dan akhirnya malah jerawatan. Jadi kalau dengan Cetaphil memang kalian harus lebih menggosok supaya lebih bersih. Nah, kalau kalian menggunakan QV, seperti yang kalian lihat ini, busanya banyak banget. Jadi kalian tidak usah takut untuk, misalnya kulit kalian tuh nggak bersih, kan nggak usah takut gitu. Karena kalian bisa lebih tenang menggunakan, karena kalian tahu kalau busanya ini banyak dan bisa untuk mengangkat kotoran dan minyak pada kulit kalian. Jadi tidak perlu terlalu, jadi kalian tetap harus gosok juga lah tetap. Cuma kalian nggak usah takut kalau misalnya sampai bakal jerawatan atau gimana karena nggak bersih. Kedua yang aku notice, gitu kan ya, banyak yang aku merasa orang itu nggak cocok sama Cetaphil karena dia mengandung SLS-nya. Meskipun rendah banget, cuma kadang SLS itu bisa mengiritasi bagi yang kulitnya sensitif terhadap sulfat gitu kan ya. Jadi itu juga bisa menjadi masalah. Dan ketiga yang aku notice adalah Cetaphil tuh mengandung banyak sekali fatty alcohol. Fatty alcohol menurutku sebuah ingredients yang oke juga. Dia merupakan sebuah humectant sama kayak glycerin gitu kan ya. Cuma ada beberapa orang yang memang sensitif terhadap fatty alcohol, akhirnya mereka nggak cocok dan bisa beruntusan. Dan beberapa sumber pun ada yang ngomong kalau fatty alcohol ini comedogenic gitu kan ya. Menurutku sih tidak comedogenic, cuma balik lagi itu ke kulit kalian. Nah, kalau misalnya kalian takut si Cetaphil ada fatty alcoholnya tadi, kalian bisa mencoba QV ini. Karena QV ini dia tidak mengandung fatty alcohol dan hanya mengandung glycerin saja sebanyak 60%. Jadi glycerin itu hampir rata-rata semua orang pasti cocok lah. Kenapa? Karena glycerin ini hampir ada di semua produk kecantikan kosmetik itu pasti ada glycerinnya. Jadi kalau misalnya kalian alergi glycerin itu hampir tidak ada gitu loh. Jadi this might be your safer choice. Ini menjadi pilihan kalian yang lebih aman. Kalau misalnya kalian tuh takut mengalami beruntusan atau mengalami jerawatan ketika menggunakan Cetaphil, you might want to try this product. Kemudian Cetaphil itu pun juga mengandung paraben gitu kan ya. Jadi banyak orang yang mungkin anti paraben nggak mau pakai Cetaphil. Nah, si QV Gentle Wash ini masih mengandung paraben. Tetapi produk ini tidak mengandung paraben. Jadi dia paraben free. Jadi bagi kalian yang anti paraben, yang mania orang anti paraben, parno paraben, you might want to try this karena dia tidak ada parabennya. Dan juga yang aku sarankan lagi adalah kalau misal kulit kalian tuh normal to dry skin, kalian pakainya mending yang ini. Namun jika kulit kalian yang kering sampai kering sekali, you might want to try this. Karena menurutku ini tetap jauh lebih lembab dibandingkan dengan QV Gentle Wash. Jelas dong.
Jadi ini merupakan pilihan yang bagus kalau kulit kalian super kering, kalian memiliki eczema, you might want to try this product. Karena I think this product is very nice. I highly recommend this. Memang ini harganya kalau dibandingkan dengan ini ya, jauh mahalan ini. Memang lebih mahal. Cuma kalian memang memakainya sedikit saja dan itu sudah berbusa. Tidak perlu banyak-banyak karena malah buang produk banyak dan juga teksturnya lengket kalau misalnya kalian terlalu banyak. Jadi kalian cuma pakai sedikit saja. Jadi a little goes a long way. Jadi pakai sedikit bisa tahan lama produk ini. Jadi I think it's worth the money. Jadi in overall, I highly recommend this product. Oke, segitu saja dari aku. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.